Saya, Camat Tenggarong Seberang, Suparman SOS MSI, menghimbau kepada masyarakat Tenggarong Seberang agar tetap menjaga kelestarian budaya kesenian yang ada di Kecamatan Tenggarong Seberang ini. Karena di Kecamatan Tenggarong Seberang terdiri dari 18 desa dan juga terdiri dari berbagai macam adat dan suku agama, sehingga banyak di Tenggarong Seberang ini seni budaya yang perlu dilakukan pelestarian ke depannya. Mengingat karena seni budaya melihat dari zaman sekarang ini, zaman teknologi, zaman IT, sehingga seni budaya tradisional itu mulai terkikis dan mulai tertinggal oleh generasi milenial. Sehingga kami sekali lagi mengajak kepada masyarakat Kecamatan Tenggarong Seberang tetap menjaga dan melestarikan seni budaya yang ada di Kecamatan Tenggarong Seberang. Mari menari di Kukar Menari. Hai, hari ini kami berada di Desa Kertabuana. Mari menari di Kukar Menari. Yeay! Saya Edi Damansah, Bupati Kutai Kartanegara. Atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, mengajak masyarakat Kutai Kartanegara yang ramah untuk bersama-sama dalam Kutai Kartanegara Menari.
Hari ini kita berada di Desa Kertabuana, Kecamatan Tenggarong Seberang. Bisa teman-teman lambaikan tangan. Hai. Halo. Hari ini saya luar biasa banget, saya excited banget berada di tempat yang sungguh indah banget teman-teman. Dan di sebelah saya bisa diperkenalkan Bapak. Nama saya Bapak Gede Eka Budiana. Eka Budiana. Ya. Lahir di Bali tahun 79. Dan Kebetulan orang tua saya transmigrasi Iya, pada Pak. tahun 80. 80. Jadi kita di sini bermacam-macam etnis, bermacam-macam suku, dan mudah-mudahan selalu persatuan dan kesatuan kita selalu tetap terjaga sesuai dengan filosofi bangsa Indonesia, yaitu Garuda Pancasila, yang dimana melambangkan persatuan Indonesia harus tetap dijaga dan selalu tetap lestari. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang belum tahu bahwa Kutai Kartanegara itu miniatur Indonesia. Berbagai macam suku ada di Kutai Kartanegara. Dan mungkin teman-teman bingung, ini di Bali apa di Kutai Kartanegara? Teman-teman, hari ini teman-teman berada di Kutai Kartanegara. Dan etnis Balinya cukup besar, masyarakat Bali sini ada sekitar berapa ribu Pak kira-kira? Di Pak? sini masyarakat Balinya kurang lebih 2.000 kakak. Banyak teman-teman, 2000 kakak ada di Tenggarong Seberang. Dan itu Pak, ada paguyubannya Pak. Benar, ada Benar. paguyuban di sini ada bermacam-macam. Termasuk dari paguyuban Jawa, Bali, terus ada dari Toraja, Batak, betul, Lombok. Bahkan kalau Lombok paguyubannya bisa dikatakan dari segi seninya itu adalah kendang belek. Betul. Nah, kalau dari Bali bermacam-macam dari segi seninya. Oke. Pak Eka Budiana berarti sehari-hari Pak konsen untuk melestarikan seni tari adat istiadat budaya Bali. Pak punya kegiatan rutin melatih anak-anak regenerasi nggak Pak, anak-anak muda Pak? Sebenarnya ada kegiatan rutinnya, Ya. itu dinamakan, mereka kan punya kelompok masing-masing. Siap, Pak. Misalnya seperti Prada. Ha-ha. Jadi kalau kita berkecimpung di Prada, Ya. ini banyak yang digeluti adalah seni. Termasuk dari megambel, Oh. nari. Iya. Termasuk dari keagamaan juga. Kita juga. harus tetap balance dengan Keagamaan. Jadi seperti itu Pak, berarti ada jadwal rutin Mbak ya untuk teman-teman berkumpul. Mereka ada jadwal rutinnya. Dari Prada itu ada jadwal rutinnya. Ketika yang lebih banyak dipuskan Ya. itu ketika mau menjelang nyepi, Ya. galungan, Galungan. itu udah persiapannya Persiapan. sudah dimatangkan benar-benar. Termasuk kalau nyepi, sebelum merayakan nyepi kita kan ada ogoh-ogohnya. Ya, Gitu. Itu yang ditampilkan, dan salah satunya itu cukup ini juga karena kemarin ini karena kondisi COVID, gitu ya. ya. Betul. Jadi Kita tahu semua ya, lah. Artinya tanpa tidak disengaja, Ya. kita semua acara itu di take down dulu. Ya, take down, betul. Jadi teman-teman, luar biasanya Kukar Menari itu walaupun di tengah COVID kita takjub melihat teman-teman masih berkarya seperti hari ini. Pak Gede, bisa dijelaskan Pak tadi tarian apa yang ditampilkan Pak? Kebetulan yang ditampilkan oleh putra saya. Ya. Ini putra saya yang nomor 2 yang Siap. bernama Ikadet Dwi Rangga. Ikadet. Bisa Ikadet, dilambaikan dulu deh. Okta Dwi Suryanata. Itu tarian, nama tariannya tadi apa? Nama tariannya Baris Tunggal, Pak. Baris Tunggal. Betul. Itu bercerita tentang apa Pak? Baris Tunggal ini sebenarnya dia mengantarkan, sebenarnya bisa dikatakan tarian sakral. Tarian sakral. Betul, mengantarkan ke yatnyo. Artinya yatnyo ini adalah suatu upacara besar. Oh iya Pak. Suatu upacara besar ya, dan diikutin oleh sebuah tarian. Ya, sebenarnya tarian sakral itu ada bermacam-macam. Bermacam-macam. Betul. Salah satunya kita bisa tampilkan Baris Tunggal Baris ini. Tunggal. Luar biasa Pak. Berarti dari kecil Adek Okta udah menari? Dari kecil, Dari dari kecil. usia 5 tahun. Luar biasa. Tadi lihat dari gerakannya udah mantap banget. Jadi teman-teman, bahwa regenerasi di kampung Kertabuana, desa Kertabuana itu berjalan bagus banget karena anak-anak muda menari, dan salah satunya adalah teman-teman yang ada di belakang. Bisa lambaikan tangan. Boleh kenalkan namanya satu persatu teman-teman? Kenalkan
Perkenalkan, nama saya Nimade Arida Nafitasari. Perkenalkan, nama saya Dikemang Aisyah Gayatri. Perkenalkan, nama saya Dewa Mantri Widiayati. Siap. Dan tadi teman-teman menampilkan tarian apa? Nama tariannya yaitu tari Puspanjalu. Puspanjalu. Itu bercerita tentang apa? Menceritakan tentang kita itu menyambut para dewa-dewi yang turun dari kayangan untuk melihat atau mempersembahkan Tarian gitu. Itu luar biasa. Apakah teman-teman punya jadwal latihan rutin? Karena kalian tuh keren banget, anak-anak muda cinta dengan budaya nenek moyangnya. Sebenarnya tidak sih, cuma mungkin dari hobi kita dari kecil. Bisa didekatkan baiknya. Mungkin karena hobi kita dari kecil, nah mungkin misalnya ada tarian kegiatan yang jadwal mendadak gitu, jadi kita ya malam-malam itu mendadak lah latihan. Jadi nggak harus lama untuk melatih tarian tadi karena udah terbiasa menari itu dari kecil. Apakah kalian pernah menari di luar Kota Tenggarong atau paling jauh kemana? Pernah nggak? Paling jauh di Balut, Tenggarong. Ya. Dan di sekolah kalian apakah ada ekskul tari seperti ini? Ada. Dan kalian terlibat di dalamnya? Ya. Itu keren banget teman-teman, bahwa teman-teman yang ada di Desa Kertabuana itu juga aktif dalam ekskul. Oke, Pak, yang kira-kira berapa menit Pak atau berapa jam? Durasi waktunya kurang lebih dari Samarinda ke Tenggarong seberang atau Desa Kertabuana ini kurang lebih 2 jam lewat 15 menit. 2 jam 15 menit. Betul. Jadi buat teman-teman yang masih asing atau baru tahu setelah melihat tayangan video ini, Desa Kertabuana itu bisa mudah diakses dari Bandara Samarinda dan kurang lebih 2 jam 15 menit teman-teman. Dan di sini tuh banyak banget daerah wisatanya dan yang bisa kalian eksplor, kulinernya juga enak-enak. Jadi silahkan kalian searching via Google untuk datang ke daerah ini. Pak Gede, terakhir ini di tengah era teknologi seperti sekarang, anak-anak muda mungkin udah ke barat-baratan, udah mulai meninggalkan budaya warisan nenek moyang kita. Betul. Apa pesan-pesan yang ingin Pak Gede sampaikan untuk teman-teman di rumah yang melihat video ini, Pak? Pesan yang saya sampaikan, di mana dengan berkembangnya teknologi seperti saat ini, kita tidak boleh mengenyampingkan seperti acara-acara adat, terus selalu mengembangkan apa yang menjadi sumber kekayaan kita, misalnya seperti acara adat, tari-tarian, dan lain sebagainya. Dan jangan sampai ditinggalkan, artinya jangan sampai meninggalkan jejak-jejak leluhur kita yang sudah terdahulu. Harapan dari saya, mari kita kembali mengingat apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat beragama, terutama yang di Indonesia keseluruhannya, khususnya di Kutai Kartanegara. Mari kita saling menjunjung tinggi dasar-dasar Pancasila yang sudah diterbitkan oleh orang-orang masa lalu, Pendiri bangsa ini, Pak. pendiri bangsa ini. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan? Harapan dari saya sekali lagi, jangan sampai meninggalkan jejak nenek moyang kita. Mari kita ulas kembali apa yang menjadi titipan dari nenek moyang kita. Mungkin hanya itu, Pak. Terima kasih Pak Gede, dan teman-teman di belakang ada yang mau menambahkan? Saya ingin menambahkan bahwa ayolah para pemuda-pemudi yang ada di rumah, yang ada sedunia sekalipun, janganlah kalian hanya di kamar berbaring dan bermain HP. Ayo kembangkanlah hobi kalian, kembangkanlah terus. Misalnya kalian punya bakat menari, ayo dikembangkan, karena kita semenjak ada era ini, teknologi terbaru ini, janganlah kita selalu hanya berpusat pada teknologi. Marilah kita mengembangkan apa yang diri kita punya. Jadi pesan saya untuk para pemuda-pemudi dan teman-teman semuanya, ayolah bangkit dari keterpurukan, gagal mencoba lagi, dan kembangkanlah hobi-hobi kalian yang kalian suka. Dan jangan lupa selalu mengembangkan dan tidak lupa pada nenek moyang kita dan agama-agama kita. Terima kasih teman-teman. Dan Kukar Menari itu
bertujuan bahwa kita merekam jejak digital teman-teman yang terlibat aktif dalam seni tari atau seni tradisi warisan leluhur kita yang ada di Indonesia.